Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lustin Oktaviani Putri dari kelas B, Angkatan 2023, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hari ini saya akan membawakan penjelasan mengenai pengertian kurikulum. Jadi, materi kali ini adalah kurikulum. Kurikulum sebagai sesuatu yang terencana dan dibuat dengan berbagai pertimbangan. Tentu juga kurikulum sudah memiliki sebuah konsep. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pendidik dan juga salah satu periode jenjang pendidikan. Penyusun perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, sehingga sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Fungsi-fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bisa juga disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik ataupun guru. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Pendidikan suatu bangsa dan bangsa lain tidak akan sama karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan, maupun kebutuhan negara itu sendiri. Dengan demikian, di negara kita tidak sama dengan negara-negara lain. Untuk itu, maka kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ada pula perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dapat dihasilkan dapat menjadi bahan ajar atau acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari 1950 hingga 2013 dan muncul kurikulum merdeka. Ada pula komponen-komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan juga evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Namun, pendapat tersebut diikuti oleh Nasution pada tahun 1988 dan juga Fudadin dan Karya pada tahun 1992, serta Nana Sujana pada 1991. Walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda, namun pada intinya juga sama, yaitu tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi pelaksanaan proses belajar mengajar, dan juga evaluasi. Ada pula konsep-konsep kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis tentang pembelajaran atau disebut dokumen pendidikan. Yang ketiga, kurikulum sebagai proses kegiatan belajar mengajar atau PBM. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar atau output, outcome, benefit, dan impact. Dimensi kurikulum sebagai kegiatan implementasi terdiri atas dua aspek utama. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.